Sahabat Kompas.com, akhir-akhir ini publik tertuju pada kisah pilu seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya diduga karena nggak punya uang Rp10.000 untuk beli buku dan juga pena. Kisah ini berat dan jujur aja susah diterima akal sehat. Ini bukan sekadar cerita duka. Ini potret buram pendidikan kita yang seharusnya jadi jalan keluar dari kemiskinan, tapi justru jadi beban bagi anak-anak. Iya, dunia pendidikan tengah berduka. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar berinisial YBS, usianya 10 tahun, ditemukan meninggal dunia di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Kamis akhir Januari 2026. Peristiwa ini diduga dipicu tekanan ekonomi. YBS pengen beli buku dan pena seharga sekitar Rp10.000, tapi nggak bisa terpenuhi. Pagi sebelum kejadian, YBS sempat ngeluh pusing dan enggan berangkat ke sekolah. Tapi sang ibu tetap memintanya berangkat supaya nggak ketinggalan pelajaran. Siang harinya, kabar duka datang. YBS ditemukan meninggal masih pakai seragam olahraga sekolah. Di lokasi, warga menemukan sepucuk surat berbahasa daerah yang ditujukan buat sang ibu. Bayangkan, anak usia 10 tahun nulis surat terakhirnya untuk ibunya. Ini bukan hanya tentang sekolah, ini tentang rasa putus asa. YBS adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Sejak kecil diasuh neneknya di pondok bambu sederhana. Ayahnya merantau sejak 12 tahun lalu tanpa kabar. Sehari-hari, YBS membantu menjual sayur, ubi, dan kayu bakar. Ironisnya, keluarga ini luput dari berbagai bantuan pemerintah. Kisah YBS sayangnya bukan satu-satunya. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan pada 2025 saja total anak putus sekolah di Indonesia lebih dari 4 juta. Penyebabnya berulang seperti tekanan ekonomi, sarana pendidikan terbatas, dan pernikahan dini. Artinya, masih jutaan anak di luar sana yang berjuang diam-diam dengan kondisi yang mungkin gak jauh berbeda dari YBS. Kasus ini langsung menyita perhatian nasional. Sejumlah anggota DPR, menteri, hingga pihak istana ikut prihatin. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menilai tragedi ini menjadi koreksi dalam sistem pendidikan, perlindungan sosial, dan kepedulian sekitar. Menurutnya, di tengah anggaran pendidikan yang besar, anak usia 10 tahun seharusnya dilindungi, bukan dibiarkan merasa putus asa hanya karena alat tulis. Ia menegaskan konsep sekolah gratis nggak boleh berhenti di bangunan dan uang sekolah, tapi juga harus mencakup perlengkapan belajar. Kalau buku dan pena aja masih jadi masalah, lalu di mana peran negara? Anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina menilai peristiwa ini mencerminkan kemiskinan struktural. Bukan sekadar soal uang, tapi soal martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi anak dan perempuan. Ia menegaskan negara nggak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan duka dan meminta penguatan pendampingan keluarga rentan supaya tragedi serupa nggak terulang. Yang bikin makin miris, anggaran pendidikan kita sebenarnya gede loh. Pertanyaannya sederhana,
kenapa masih ada anak yang nggak bisa beli buku dan pena? Tahun 2026, anggaran pendidikan direncanakan mencapai 757,8 triliun rupiah, setara 20% APBN. Anggaran ini mencakup program Indonesia Pintar, beasiswa, bantuan siswa, program makan bergizi gratis, hingga operasional sekolah. Kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kasus ini juga ngingetin kita pada satu hal yang gak kalah penting, yaitu hak anak. Hak pendidikan bukan cuma soal bangku dan papan tulis, tapi juga soal rasa aman, rasa cukup, dan harapan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tapi kasus YBS nunjukin hak-hak itu belum sepenuhnya hadir di lapangan. Pemerintah sendiri sekarang lagi mendorong program sekolah rakyat. Di 2026, 166 sekolah rakyat udah diresmikan dengan target 500 sekolah hingga 2029 dan menjangkau 500.000 anak. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan komitmen memutus rantai kemiskinan ekstrim lewat pendidikan. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Tragedi YBS ini seharusnya sih nggak berlalu sebagai angka statistik. Ini adalah alarm keras. Masih banyak di luar sana anak yang merasa sendiri menghadapi hidup. Semoga aja gak ada lagi anak Indonesia yang harus mengakhiri hidupnya hanya karena gak mampu beli buku dan pena. Karena pendidikan harusnya ngasih harapan, bukan jadi beban.